Allah berfirman dalam surat Al-Balad, "Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah." Hidup memang penuh dengan perjuangan. Namun ingat, kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Allah sudah memberikan kita mata, lidah, akal, dan petunjuk. Allah telah menunjukkan dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Jalan menuju surga itu bukan jalan datar, melainkan jalan mendaki dan sukar. Kita harus ikhlas dalam memberi makan pada hari terjadi kelaparan, menyayangi anak yatim yang memiliki hubungan kerabatan, atau orang miskin yang membutuhkan, dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama orang beriman. Orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Artinya, kita tidak berjuang sendiri. Hidup itu bukan hanya berjuang, namun juga bersedekah kepada sesama. Mengikhlaskan perjuangan agar sampai ke puncak, yaitu surga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin. Allah lah awal dan akhir, Allah lah tempat kita kembali. Allah yang memberikan kita rezeki, memberikan kita karunia dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari ini kita menyaksikan ujian yang luar biasa buat bangsa kita. Ujian yang dimana persatuan kesatuan kita sebagai anak bangsa dicoba dengan ragam perbedaan, dengan ragam pandangan, diuji dengan berbagai macam hal yang mana ini bisa rentan terhadap kebahagiaan dan rentan terhadap persatuan bangsa kita. Karena itu hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita menjadi saksi di mana beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, seorang putra bangsa gugur menjadi seorang syuhada, insya Allah. Ya, di dalam mencari nafkah untuk keluarga, di tengah bagaimana orang menyampaikan aspirasinya, tapi dia akhirnya gugur kata Allah. Karena itu di awal acara ini mari sama-sama kita doakan almarhum, semoga Allah berikan tempat terbaik ya, dan juga keluarganya diberikan kesabaran serta kekuatan keimanan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Ujian tidak akan pernah lepas dari kita. Sekarang ujian yang kita hadapi adalah untuk bangsa kita. Tema yang kita angkat ini masih berbicara tentang bagaimana menghadapi ujian.
Karena cara untuk menghadapi ujian adalah kekuatan keimanan. Makanya tidak jarang ada orang mengatakan hidup itu adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Dan jawaban dari semua tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan semuanya ada di Al-Quran. Dan salah satunya yang akan kita bahas adalah dari surah Al-Balad. Dan untuk kesempatan pertama, mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian kita dengarkan kajian surah Al-Balad ayat 4 dan 7 bersama guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Mursawa. Silakan Habib, fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan Dr. David Khalik dan juga para ulama yang hadir, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian baik yang di masjid ini maupun juga yang menonton Cahaya Hati Indonesia di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, afiah kepada kita semua, lahir batin, dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi surah yang akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian, adalah surah Al-Balad. Ya. Surah Al-Balad ini adalah salah satu dari surah-surah yang merupakan Makkiyah. Ya. Kajian-kajian yang lalu saya sempat jelaskan perbedaan Makkiyah dengan Madaniyah. Makkiyah itu turun pada periode Makkah, Madaniyah turun pada periode Madinah. Walaupun tempatnya bisa tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi waktunya. Ya. Nah, apa sih keistimewaan surah Al-Balad ini? Ya, saya akan menyampaikan ayat ke-4 sampai ke-7. Ya. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan surah ini luar biasa dalam kondisi sekarang. Kata Al-Balad ya, diartikan artinya adalah negeri ini. Ya. Alif lam di situ ma'rifah, alif lam ta'rif menunjukkan negeri yang dimaksud adalah negeri Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kenapa? Karena Allah sebutkan di situ, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Wa anta hillun bihadzal. Engkau itu tinggal, lahir, besar, berusaha, berjuang dan halal berada di negeri Makkah. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam mengakui cinta tanah air. Ya. Allah saja bersumpah dengan negeri Mekah yang mana merupakan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kan khusus Mekah. Ada enggak yang bukan Mekah? Ada. Ya, di surah Saba misalnya dikatakan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa itu? Negeri yang indah, yang luar biasa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, ini termasuk juga negeri kita. Nah, ini tadi dikatakan negeri kita sedang banyak cobaan. Yuk kita doakan para pemimpin kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para politisi kita diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin, memberikan teladan kepada rakyat, bangsa dan negara. Kita rakyat bangsa dan negara mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam ekonomi, kemudahan mencari pekerjaan, kemudahan membayar utang, kemudahan dalam segala urusan kesulitan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Al-Balad, negeri ini. Gitu ya. Nah lalu di ayat yang keempat Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah menciptakan seluruh manusia, yang namanya manusia, fi kabad. Berada di dalam kesulitan, kata Allah. Alangkah indahnya ayat ini, hebatnya ayat ini, Allah bersumpah dulu. La uqsimu bihadzal balad. Kami bersumpah dengan negeri Mekah, negeri yang sangat mulia. Itu ya, yaitu tempat adanya Ka'bah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, itu kan. Lalu kemudian kata Allah, wa anta hilum bihadzal balad. Kamu tinggal di sini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa walidi wa mawalad, dan demi bapak dan anaknya, yaitu Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Kita tahu di negeri Mekah itu, sebagian riwayat menyatakan Ka'bah itu ada Hijr Ismailnya itu yang bulat, itu disebut Ka'bah karena itu adalah tumitnya Nabi Adam alaihissalam. Dulu pertama kali jatuh ke dunia, itu tumitnya di situ. Maka disebut Ka'ab, gitu ya. Jadi Ka'bah itu dari situ. Dan Nabi Adam itu dalam hadis sahih dikatakan tingginya 30 meter.
Ya, kalau ada orang bilang dinosaurus itu bisa makan manusia, dinosaurus paling tinggi itu cuma 18 meter, Nabi Adam 30 meter. Ya. Nah hadirin wal hadirat, kita kembali kepada tadi. Allah bersumpah berkali-kali. Ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Untuk apa sumpah itu? Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah ciptakan manusia itu berada dalam kesulitan. Kalau kita sulit ekonomi, sulit cari kerja, sulit dalam kesehatan, ya berobat, sulit sampai kita pinjam uang, diusir dari kos-kosan, kontrakan, itu Allah sudah bersumpah dengan itu. Ya, sampai berkali-kali sumpahnya, lalu kata Allah, kami sudah ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Ada huruf lam di situ, ya lam taukid. Ada qad juga taukid. Benar-benar manusia itu dalam kesulitan. Kita lihat dari sejak bayi, ya Bapak Ibu. Bayi lahir nangis apa ketawa? Nangis. Habis itu apa? Susah hidupnya. Terus belajar jalan, susah lagi. Belajar di sekolah, susah lagi. Bekerja, susah lagi. Nikah, punya pasangan suami atau istri, belajar lagi. Punya anak, susah lagi. Dalam seluruh hidup kita, kita selalu berada di dalam kesulitan. Maka jangan kita merasa heran. Kenapa ya hidup saya susah? Kenapa ya Allah saya, ya memang manusia itu susah kata Allah itu ya. Allah sudah katakan begitu. Tapi ada orang yang hidupnya enak-enakan, leha-leha. Ya biarin aja, Allah belum ngurusin dia berarti. Allah belum ngurusin dia, belum merhatiin dia. Lawang orang paling mulia saja, orang paling mulia itu siapa Bu? Bapak. Nabi Muhammad SAW. Berat gak hidup beliau? Yatim, umur 6 tahun piatu. Kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, dilempari batu, dipukulin, diperangin. Itu orang yang paling mulia. Jadi kalau kita mendapatkan cobaan, jangan kita kemudian, kenapa ya saya kok udah soleh kok malah begini? Ya begitu memang orang beriman. Ya. Lalu kata Allah, ayah sabu alla yaqdir alaihi. Apa manusia itu merasa bahwa enggak ada yang berkuasa atas dirinya? Kalau kita susah tuh Allah tahu. Kata Allah. Artinya apa? Kamu tuh usaha aja yang sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Jangan kamu maksiat. Nanti aku selesain. Kata Allah. Itu janji Allah ya kepada kita. Asal kita enggak melanggar aturan Allah. Terus namanya penyelesaian Allah tuh kadang enggak sekaligus semua. Dikit diselesain. Dikit ada jalan, supaya kita pahalanya nambah, dosanya sedikit, nanti boleh masuk surga, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kemudian mereka berkata, yaqulu ahlaktu malan lubada. Waduh, saya ini kalau bahasa anak muda sekarang ini, gue ini sudah habis duit banyak gue. Lu gak tahu aja gitu kan. Buat belajar, buat kursus, buat kerja, ke luar negeri. Ya. Ngapain sih lu pakai ngatur-ngatur gue? Ya. Itu kata anak muda sekarang milenial ya. Kalau lu memang berasa lu nguasain segala sesuatu, lu punya mata siapa yang ngasih? Lu punya telinga siapa yang ngasih? Allah. Lu punya kepala otak siapa yang ngasih? Allah. Lu punya apaan? Ya kita tanya, gak punya apa-apa dikasih gratis. Apa misalnya kita bikin mata kita sendiri, setting gitu ya. Sedawit pasang, oh pas nih. Telinga. Wah ini udah bisa dengar nih. Kalau kayak gitu boleh sombong. Saya udah keluarin harta banyak. Semuanya adalah dari Allah. Nah kemudian kata Allah dikatakan. Ayah sabu alla yarahu ahad la ilaha illallah. Ngeri ini. Ya. Apakah manusia itu merasa bahwa dia tidak ada seorang pun yang melihat dia. Ketika bermaksiat, ketika dia mengeluh, ketika dia putus asa, ketika dia segala macam. Allah itu maha melihat, maha mengawasi. Anda maksiat Allah tahu, Anda taat Allah tahu, Anda sabar Allah tahu, Anda syukur Allah tahu. Allah itu maha melihat terhadap kita. Nah maka kita jangan putus asa. Kenapa? Tadi Allah sudah bilang begitu gitu ya. Dari awal ya, bahwa manusia itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah ciptakan manusia itu berada dalam kesulitan, termasuk kesulitan bangsa kita saat ini. Ini semua adalah takdir dari Allah. Kita berusaha, kita berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib Bu. Sama-sama. Pak, kita udah ngeliat ya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini ya.
melalui media sosial, melalui TV nasional, prihatin melihatnya ya, baik dari sisi khususnya di sisi rakyat ya yang ikut menyampaikan aspirasi, termasuk juga petugas-petugas ini kan juga anak bangsa juga ya, orang Indonesia juga bukan? Iya, mestinya dua anak bangsa ini sama-sama bisa bergandengan tangan buat memajukan Indonesia. Begitu ya Bib ya? Betul sekali. Nah, Betul. sekarang saya kasih kesempatan buat yang mau bertanya, angkat tangannya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Pudori, berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Saya mau bertanya, kalau saya sedang bekerja, berjuang, terus saya meninggal, gimana tuh Habib? Saya sebenarnya juga ojol juga. Oh iya. Iya, iya. Ya, makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad dan para ojol, mudah-mudahan Allah mudahkan ojol se-Indonesia. Amin, ya Amin, Allah, Rabbal amin, Alamin. ya Allah Allah, berikan amin, ya Allah. rahmat syahid ya kepada Afwan yang meninggal kemarin. Amin, ya Allah, Rabbal amin, ya Alamin. Allah, amin, ya Allah. Tadi pertanyaan Pak Ahmad dan mewakili mungkin yang lain. Kalau saya kerja, cari nafkah, lalu kemudian saya meninggal di dalam cari nafkah itu. Meninggal mungkin tabrakan, meninggal mungkin ditusuk orang gitu ya di jalan. Atau dilindes sama sesuatu yang besar. Itu Kayaknya bagaimana kenal itu ya. Apa syahid apa enggak gitu ya. Jadi begini, ada hadis sahih begini yang menyampaikan begini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala duna malihi faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang berjuang untuk memperjuangkan hartanya, barangnya, lalu karena dia berjuang mempertahankan itu, kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Artinya apa? Kita dirampok, ditodong, ditusuk orang, diambil barang kita pertahankan, kita meninggal syahid. Kalau kita benar beriman kepada Allah. Kemudian dalam lanjutannya, man qatala duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berjuang mempertahankan kehormatannya, lalu dia terbunuh syahid. Ya, contohnya apa? Mohon maaf. Ada perempuan, ya dia mau diperkosa, dia berjuang, lalu kemudian dia terbunuh, dia syahid matinya. Lalu man qatala duna ahlih fahuwa syahid. Barang siapa yang berjuang untuk menafkahi, memperjuangkan keluarganya, lalu dia terbunuh saat itu, maka dia syahid. Ya rawahun Nasa'i bisanadin sahih. Hadisnya diriwayatkan Imam Nasa'i dan sahih hadisnya. Jadi kalau kita yang penting apa? Bapak Ibu sekalian, jaga sholat, jaga kita bertakwa sekuat tenaga kita, jauhi maksiat sekuat tenaga kita. Kalau kita terbunuh, kita insya Allah mati syahid. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu perlu pahami bahwa yang namanya fisabilillah itu, jihad itu bukan hanya perang. Ya, dalam hadis lain dikatakan man sa'a ya ala walidayhi fahuwa fi sabilillah. Ya, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang berjuang mempertahankan kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya sakit, dia ngurusin gitu kan. Atau dia mencari nafkah untuk kedua orang tuanya. Maka itu dihitung jihad fisabilillah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian man sa'a ala ailatihi fa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang untuk keluarganya. Seorang suami berjuang cari nafkah tadi misalnya susah payah, panas dan sebagainya, maka dia juga dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Jadi jangan kita kemudian mempersempit namanya jihad itu cuman perang saudara kita di Palestina atau apa gitu ya, yang itu berarti jihad. Itu jihad yang paling tinggi, jihad qital. Tapi ada jihad-jihad yang lain, jihad ekonomi, jihad siasah, jihad pendidikan, jihad dalam nafkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa luas dan berkahnya agama Islam. Yang penting apa? Yang penting Bapak Ibu, kita sholatnya benar, ibadahnya benar, semampu kita jauhi maksiat, maka insya Allah Allah berikan fisabilillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Pak, saya jadi mau nanya sama Habib nih. Jadi kalau kita ngelihat seperti adinda kita almarhum Afan ya, beliau itu orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Qadarullah kejadian ya, ketabrak dengan sesuatu yang besar. Boleh nggak kita mengatakan
bahwa beliau itu adalah seorang syuhada. Tapi nanti jawabnya. Terus bagaimana hukumnya di dalam Islam? Apakah seperti ini boleh pihak keluarga menuntut hukuman mati buat orang yang melakukan itu? Sedang kau lihat dari sudut pandang yang lain, orang yang melakukan itu sedang melaksanakan tugas juga. Walaupun sebenarnya tidak ada perintah untuk melakukan lindes dan lain sebagainya. Begitu. Nah, gimana kita menyikapi ini? Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah membahas ya surah Al-Balad bersama guru kita Habib Nabil Al-Mursawa. Ayatnya adalah ayat keempat dan kelima. Ayat selanjutnya yang akan dibahas yaitu ayat ke-6 dan ke-7. Dan sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Alfian Hidayat. Untuk itu pada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam dibungkus pakai kertas. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Amin. Yang aminnya paling kencang ketahuan utangnya paling banyak. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita muliakan yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Calik, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Ya Allah. Ada pantun buat beliau. Putih-putih bunga melati. Cakep. Yang pakai baju putih selalu di hati. Iya. Kata ibu-ibu yang pojokan, putih-putih bunga melati. Cakep. Yang pakai baju putih kita doain biar cepat. Mati. Biar cepat pergi haji. Oh, amin. Main mati baik. Iya, iya. Dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid, jami, Ar-Rahman. Yang mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Kita ngomongin soal tema pada kesempatan kali ini. Yaitu mengenai hidup itu perjuangan. Kalau kata orang sono, orang barat yang kalau sarapan pagi pakai roti sama selai, apa kata mereka? Life is a struggle. Do you understand? Yes. Yes aja biar cepat. Emang ibu-ibu tahu struggle apaan? Apa naik struggle? Tadi main manggut-manggut baik. Struggle itu bu, kalau ibu-ibu abis bebenah badan pada struggle. Pegel. Pegel ya. Struggle itu adalah perjuangan. Makanya mengutip ada makalah nih. Yang bunyinya begini. Ijhad wala taksal wala taku gofilan
fanadamatul uqba lima yatakassalu. Ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal wala taku ghafilan, dan jangan jadi orang yang bermalas-malasan dan pula jangan jadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba lima yatakassalu, maka balasan atau akibat bagi orang yang malas itu adalah penyesalan. Yang namanya penyesalan mah datangnya belakangan. Kalau datangnya di depan namanya bukan penyesalan, itu apa? Pendaftaran. Orang kalau hidupnya males sama ibadah, males sama sholat, sama ngaji, Males. ini kadang-kadang nenek-nenek diajak tetangganya ngaji, nek kita ngaji nyok, apa kata dia? Gua nggak ngaji dulu lagi emen. Nenek-nenek emen. Kebangetan subur Bang David. Sholat males, ngaji males, ibadah apa ge males, entar nyesel ujung-ujungnya. Kalau kata orang Jakarta bilang ngajog. Tuh. Apa itu ngajo? Ngajog. Apa? Ini kan Jakarta ya. Iya. Yang kalau ngomong ujung pakai e. Iya. Iya jadi. Iya. Kemana jadi? Kemana? Kesono jadi. Kesene. Agak enak banget. Lu po mau kemana? Mau kesene. Lama-lama kagak dante. Ngajok itu nyesel. Orang kalau udah nyesel udah timbang diratapin doang. Makanya mumpung gagah, mumpung sehat, berjuang bersungguh-sungguh. Sebab kenapa? Ya Allah, yang namanya manusia mah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya bentuk ini kita. Benar apa benar? Kita dibandingin sama jin lah cakapan kita. Sejelek-jeleknya manusia, ini manusia jelek banget nih. Itu paling cakep di bangsa jin. Makanya bagi teman-teman yang jelek jangan merasa minder. Karena kalian lebih tampan daripada bangsa jin. Kita tuh sempurna dalam bentuk rupa. Mata ada berapa? Ada 2, adanya di depan semuanya. Coba kalau depan atu belakang atu. Pantas apa kagak? Hidung ada lubangnya 2, madepnya kemana? Ke bawah. Coba kalau madepnya ke atas. Lah kita jalan kena hujan jadi talang air. Udah sempurna ini bentuk yang Allah ciptakan. Makanya dalam surah Al-Balad udah jelas-jelas Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Allah menciptakan kita sebagai manusia itu 2 mata dan pula ada lisan dan juga bibir. Allah tunjukkan 2 jalan. Yang pertama jalan kebajikan dan yang kedua jalan kejahatan. Mata fungsinya untuk melihat, bahkan dikatakan al-ainu jauharatun ghaliyah. Mata itu adalah permata yang paling mahal. La yumkinu antushtara bil mal. Tidak akan mungkin kita beli mata dengan harta. Pernah gak di rumah kita lewat tiba-tiba ada orang jualan mata? Mata second, ada gak? Kagak ada. Karena mahalnya luar biasa itu mata. Makanya ini jaga ini mata. Sebab apa? Apa yang dirasa oleh hati, apa yang dipikirin oleh akal kita, itu tergantung daripada apa yang kita lihat, Pak. Nih, makanya jaga ini pandangan. Jangan main asal lihat baik. Saya mau tanya bapak-bapak nih ya, khusus bapak-bapak. Kalau bapak-bapak lagi naik motor di jalan, tiba-tiba ngeliat orang, itu perempuan seksi banget pakaiannya. Kira-kira diliatin apa kagak? Liatin. Oh Allah, jujur banget. Kata bapak-bapak, baginda diliatin dosa, enggak diliatin barang bagus. Mubazir. Makanya buat para perempuan nih, kita sebagai laki-laki udah menjaga banget pandangan kita. Makanya kalau jadi perempuan pakai pakaian yang bener ngapa? Ya apa iya? Lah iya, emang kita kagak puyeng pelit kayak begituan? Pakaian kayak begitu kan, ya Allah, Rabbi. Memang pertama kali kita ngelihat itu memang rezeki Pak buat kita. Tapi kalau udah ngedip Pak, itu menjadi dosa. Makanya besok-besok kalau kayak gitu bawa pentol korek. Ganjel datu mata. Iya. Nih mata nih, ya, kudu dijaga daripada melihat sesuatu yang bukan hak kita. Dan pula Allah telah menciptakan kita, menjadikan kita ini lisan dan pula apa yang namanya? Bibir. Untuk apa? Untuk kita berbicara.
Makanya kalau ngomong yang baik-baik. Jangan jadi orang kalau ngomong asal jeplak baik. Dah tuh, akur dah kita jeplak ya. Iya, asal ngomong, hati-hati. Kul khairan auliyasmut, bicaralah yang baik. Kalau kagak ngomong baik mendingan diem. Bu, kira-kira di rumah seringan mana? Seringan mana ini Maya? Seringan mana nih? Baca Quran apa main HP? Yalah jujur amat sih Pok. Kira-kira nih kalau kumpul sama teman banyak kemana? Zikir apa ngomongin orang? Ya Allah jujur amat ya. Ngomong yang baik-baik apalagi kalau sampai ucapan kita menyakiti orang lain sehingga orang lain emosi, itu awal dari kehancuran. Semoga bermanfaat. Baik, alhamdulillah. Bu, ini pada jujur amat ini mama di sini. Ditanya banyakan ngaji apa ngomongin orang katanya. Silakan yang mau tanya angkat tangannya silakan. Oke. Bapak silakan Pak. Nama dan pertanyaannya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Abdul Aziz dari Jamaah Masjid Ar-Rahman. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa menjadi orang yang mempunyai prinsip jujur di dunia ini sangat sulit? Kenapa banyak orang menormalisasi perbuatan buruk? Hanya itu, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih pertanyaan. Kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi nih ya Pak ya. Ngelihat sekitar ya kayak gitu ya. Kayaknya orang yang ngikut arus ya walaupun kadang kala salah ya mau ngomong bener gak enak ya udah diemin aja gitu. Silakan Habib. Silakan. Ini saya mau jawab ngeri, nanya kayak ngomel-ngomelin saya. Mohon maaf Pak ya. Pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz. Bahwasanya jadi orang jujur itu sebenarnya enggak sulit. Kembali kepada diri kita. Ingat, orang yang jujur itu hidupnya bakal makmur. Orang yang kagak jujur hidupnya bakal hancur. Makanya yang menjadi potensi orang tersebut tidak jujur, yang pertama itu faktornya adalah faktor internal. Faktor dari diri sendiri, yaitu lemahnya iman. Karena dia ambisi, ingin meraih sesuatu keuntungan walaupun sifatnya cuma sementara, tapi dia sampai berbohong. Padahal udah jelas-jelas ra'su dzunubi al-kazibu. Nih, kepalanya dosa itu bohong. Orang kalau udah berani bohong sekali terus-terus bakalan bohong. Karena bohong itu ciri-ciri orang munafik. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Tuh, hati-hati. Ini kita ngomongin soal itu, kira-kira ini bapak-bapak sering gak ngebohongin bini? Wow, gaji 5 juta, ngomong bini cuma 3 juta. Iya Pak. Kemana Ustaz? 2 jutanya kemana? Iya pun nyawer. Ibu-ibu sering gak ngebohong? Sering gak? Sering gak ngomong laki? Oh, alasan mah katanya pengen ke pengajian, atau nyampe ke mall. Jangan dibiasain ngebohong, karena sekali berani ngebohong itu akan terus-terus berbohong. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, faktor lingkungan. Ya. Yang mana kalau kita jujur bakal banyak dimusuhin orang. Betul. Bakal banyak dimusuhin temen. Betul. Jadi ujung-ujungnya ikut-ikutan bohong. Ada gak kayak begitu? Ada. Bro, ini cair nih proyek. Iya, ntar bilang sama sono sekian persen, ntar kita ambil sekian persen. Siapa kagak? Kalau kagak awas gue bunuh lu. Kira-kira kita kalau digituin, diancam kayak gitu, mau gak bohong? Maunya pelan banget. Mau apa kagak? Contoh ibu-ibu nih ada yang ngasih duit nih, beras 1 miliar. Bu, ini duit 1 miliar, cuman diem-diem ya, bilang aja kalau bidik ada yang nanya, bilang nggak tahu nih soal duit. Itu kan bohong ya. Kira-kira mau ngebela dia apa jujur? Wah, ilok. Lu 1 M. 1 miliar Bu, suruh bohong mau nggak? Tuh. Mau nggak? Coba ibu 1 miliar Bu, beliin es cendol Bu. Wah, kelelep ini kampung.
Itu pertama faktor dari internal diri kita sendiri, kedua faktor eksternal lingkungan, tapi lebih dominan faktor eksternal. Makanya nih amalkan daripada untuk kita mencari teman. Apa itu teman yang baik itu? Khairul ashabi mayyaduluka alal khairi. Sebaik-baiknya teman yaitu yang menunjukkan kepada kebaikan. Teman yang nangisin kita, teman yang sedih kalau ngeliat kita buat salah, itu adalah teman. Teman nih bawel sama kita nih, kalau kita buat salah itu teman. Tapi kalau ada teman yang seneng, yang malah ngedukung kita buat salah, itu bukan teman, tapi itu setan berwujud manusia. Tuh, Ya. paham nih kira-kira? Paham. Kira-kira mau gak punya teman yang bawel? Bawel? Kalau dia bawel sayang sama kita. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, hidup adalah perjuangan. Kadangkala kita ada di dalam satu lingkungan, di perkantoran ya, ngelihat pimpinannya, lihat banyak orang di sekitar kita, pasti banyak yang ABS. Asal Bapak senang. Kalau bapaknya tahu, kita tahu nih bapak salah, kita kasih tahu, kita dimusuhin sama lingkungan. Cari muka loh. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Baik, jangan kemana-mana. Kita akan berbagi keberkahan dulu bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah suasana masih berduka, suasana berkabung, prihatin terhadap apa yang terjadi di beberapa tempat di wilayah di Indonesia ini, tentunya tidak pernah lepas dari dalam hati kita, lisan kita, yaitu doa-doa kebaikan bagi bangsa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Buat yang baru bergabung, kami tadi membahas surah Al-Balad ya. Tadi sudah dibahas ayat ke-8 sampai ayat ke-10 dan selanjutnya kita akan simak ayatnya yang akan dibahas kajian berikut ini bersama guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa, yaitu surah Al-Balad ayat 11-16. Silakan Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, juga kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian yang hadir di rumah, yang nonton, ya yang saat ini sedang mantengin Cahaya Hati Indonesia. Tadi di awal kita sudah bahas, bahkan Ustadz Alfian juga tadi sudah bahas. Yang akan saya bahas adalah ayat 11 sampai 16. Surah Al-Balad ini memang Masya Allah ya, kalau kita yang membaca kitab-kitab tafsir, yang memahami tafsir luar biasa ya. Tadi saya sudah jelaskan di ayat surat ayat yang keempat itu, laqad khalaqnal insana fi kabad gitu ya. Sungguh kami sudah menciptakan seluruh manusia berada di dalam kesulitan ya. Ada huruf lam, ada huruf qad gitu ya. La qad. Jadi lam itu taukid, kemudian qad itu taukid, artinya menunjukkan benar-benar manusia itu pasti dalam kesulitan. Lalu ayat 11 ini kata Allah, falaqtahamal aqabah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidakkah dia manusia itu
bersedia untuk melalui jalan yang mendaki dan susah. Apa itu keindahan ayat ini? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa manusia itu susah. Sekarang disuruh mendaki jalan yang lebih susah lagi. Bib, kenapa begitu? Yang pertama Allah bicara tentang seluruh manusia kan? Al-insan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya apa? Mau yang muslim, mau yang non-muslim, mau yang segala macam. Semua itu manusia itu semua dalam kesulitan. Mau dia muslim nggak muslim pasti diberikan sakit, diberikan susah, diberikan miskin, diberikan macam-macam sama Allah. Tapi begitu orang yang beriman Allah tawarkan sama kita semua. Ini yang nawarkan siapa? Allah. Apa kata Allah? Fala qatahama al-aqabah. Fala, tidakkah sekiranya, tidakkah seandainya, ya. Iqtahama, kalian itu wahai manusia mau melalui jalan yang al-aqabah, yang mendaki dan susah. Ini khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma yustafad min hadhil ayah, ya. Apa ilmu yang bisa kita ambil fikihnya dari ayat ini? Bahwa kalau orang kafir itu susah, orang beriman jauh lebih susah hidupnya. Paham ya, Bu? Jadi jangan nanyain lagi kalau saya ikut majelis taklim kok Habib malah lebih susah hidup. Ya memang begitu gitu ya. Kalau kita jadi orang soleh maka lebih susah lagi. Jadi wali Allah lebih susah lagi. Jadi nabi jauh lebih susah lagi. Kita nggak sampai dibakar kayak Nabiullah Ibrahim. Kita nggak sampai kemudian ditelan sama ikan paus seperti Nabi Yunus. Dan seterusnya. Mereka itu semua melalui jalan yang mendaki dan sukar. Tidakkah sekiranya kamu mau, kalau saya ditawarin begitu, sami'na wa ta'na ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya dengar, saya taat ya Allah, tapi mohon ampun kalau saya enggak kuat. Mohon ampun beri kekuatan kepada saya, ya. Lalu apa kata Allah? Ya falaqtahamal aqabah itu, ya. Apa jalan mendaki dan sukar itu? Maka Bapak Ibu kalau kita lihat Quran, kita akan dapatkan kalau orang kafir tadi sudah susah, orang beriman sekedar kita itu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah cobaannya lebih berat. Alif lam mim. Ahasiban nasa ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah yang bilang. Kata Allah, Alif Lam Mim, apa manusia itu mengira dia akan dibiarkan mengucapkan saya sudah beriman. Lalu tidak datang cobaan kepada dia. Kalau kita beriman jauh lebih sukar lagi. Kalau kita menjadi orang yang istiqomah di jalan lebih sukar lagi. Wala nabluwannakum, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh-sungguh kami akan menguji mereka hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sampai ketahuan mana yang benar-benar ikhlas dalam berjuang. Dan mana yang benar-benar sabar dalam ujian. Itu yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falaqtahamal aqabah. Lalu kemudian Allah bertanya kepada kita, "Wa ma adra kamal aqabah?" Apakah kamu punya ilmu? Kata Allah. Apa jalan yang mendaki dan sukar itu? Bu, bapak-bapak sekalian, kalau kita ketemu orang yang kita hormati. Contoh, Gubernur, Pak Gubernur DKI. Kita ketemu sama gubernur. Terus gubernur itu memberikan perhatian sama kita. Suka nggak kita? Suka. Terus dia bilang, saya mau kasih agak satu tugas yang agak susah buat kamu. Kira-kira kita mau nggak? Mau aja kali, supaya dekat sama dia kan? Iya kan? Apalagi ini yang nawarin adalah Allah Jalla Jalaluh. Wa ma adraka mal aqabah, kata Allah. Tahu nggak kamu jalan yang berat dan sukar itu? Mendaki sukar. Apa? Fakku raqabah. Memerdekakan hamba sahaya. Hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan nih ayat nih bukan sekarang Bapak Ibu. 1400 tahun yang lalu. Saat itu seluruh dunia itu ada yang namanya hamba sahaya. Kerajaan-kerajaan di Eropa itu yang katanya modern, saat itu semua punya hamba sahaya. Romawi, Persia, Yunani, semua punya hamba sahaya.
Tapi hanya Islam yang menyatakan fakku raqabah. Tahu nggak kamu jalan mendaki dan sukar itu? Kamu memerdekakan hamba saya tuh 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang zaman sekarang bilang, Beb, kok Islam melegalkan perbudakan, ada dalam Quran perbudakan, itu orang bahlul. Ya, tahu orang bahlul? Ya. Dia nggak ngerti saat itu semua orang pada punya hamba saya, tapi Allah nawarkan kepada kaum muslimin, ayo merdekakan mereka. Maka itu dikatakan jalan yang mendaki dan sukar. Sekarang udah nggak ada hamba saya. Ya. Lalu apa kata Allah? Au it'amun fi yaumin di masghabah. Atau memberi makan apa? Fi yaumin di masghabah. Pada hari di mana orang banyak kelaparan. Bapak Ibu sekarang saat ini tolong periksa tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang. Ada enggak yang dalam keadaan sukar, enggak punya makanan, susah, bantu. Kenapa? Itulah jalan yang mendaki dan sukar yang pahalanya luar biasa. Ya. Kalau sampai ada tetangga kanan, kiri atau depan, belakang yang kemudian sampai meninggal dalam keadaan kita enggak bantu padahal kita tahu, kita mampu, kita dianggap kena dosa membunuh. Bapak Ibu sekalian, dan main-main, ya. Islam itu begitu terhadap orang, ya, menghormatin nyawa manusia. Bantu, wah tapi saya nggak mampunya bantu, 10.000, 5.000. Yang penting uzur kita di hadapan Allah, saya udah bantu, kemampuan saya segini ya Allah, nggak lebih dari ini. Ya, memberi makan, it'am, ya, fi yaumin dhi masghabah. Kemudian yatiman dha maqrabah. Anak-anak yatim yang punya kekerabatan sama kita, Masya Allah, ini ayat realistis banget dengan kondisi kita. Ada enggak kerabat kita yang yatim anaknya? Ya, kata Allah, coba bantu itu. Ya. Dia anak yatim, enggak ada yang ngasih nafkah. Kerabat kita, keluarga besar kita walaupun jauh. Ya, kita mampu, maka kita bantu. Ini benar-benar real dengan kondisi sekarang. Gitu ya. Yatiman dha maqrabah. Lalu apa kata Allah? Au miskinan dha matrabah. Atau orang-orang miskin yang sedang sangat butuh, ya. Ini tadi Bapak Ibu sekalian ya kita lihat, maka tadi kita katakan kita doakan bangsa kita sekarang karena banyak orang yang susah, banyak orang yang kemudian diusir dari tempat kontrakan, tempat kos karena nggak bisa bayar, yang di PHK dan sebagainya. Inilah kondisi di mana orang-orang banyak yang punya kebutuhan. Kalau kita mampu bantu, walaupun cuma sedikit. Saya mampu bantu Beb, tapi cuma 5.000. Tidak apa-apa, itu alasan di hadapan Allah. Cuman misalnya 10.000, cuman 50.000, cuman 100.000. Kalau kita saling membantu, itu insya Allah nggak ada orang yang seperti di televisi ditunjukkan. Ada orang yang tiba-tiba sudah bunuh diri. Kenapa? Dia punya tanggungan utang banyak, nggak ada yang bantu. Dia cuma berjuang sendiri. Ada kakek-kakek yang kemudian meninggal, nggak ada yang tahu sampai bau. Ada yang kemudian bunuh anak kecilnya karena nggak punya uang. Dan seterusnya, cerai karena nggak punya uang. Ini semua insya Allah bisa kita tanggulangi dengan cara melaksanakan ayat tadi. Ya, au miskinan dha matrabah. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan pemerintah kita diberikan taufik dan hidayah. Amin. Bisa membahagiakan rakyat, bisa menyejahterakan rakyat, bisa mengayomi rakyat. Bisa sayang sama rakyat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, ya. amin, ya Rabbal. Itu karena mereka itu juga kaum muslimin juga, saudara-saudara kita doakan. Ya, jangan kemudian juga terlalu dalam caci maki, dalam apa, kritik harus jalan terus, gitu ya. Tapi harus dengan cara yang halus, cara yang mulus, jangan dengan cara yang keras begitu, ya. Sehingga nanti akhirnya nggak akan ini, nanti negaranya yang pecah, bangsanya yang terganggu. Nah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa melaksanakan surah Al-Balad ini. Amin, ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Habib. Bu. Pak, jelas ya bapak-bapak dan ibu-ibu, di ayat ini tadi mengingatkan kita bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin taat itu selalu ada pilihan. Dan diantaranya adalah jalan itu adalah jalan yang mendaki dan sukar. Jalan mendaki sukar, mal aqabah katanya fakur raqabah, yaitu melepaskan perbudakan ya, atau hamba sahaya. Dan diantaranya tadi atau memberi makan
fakir miskin pada saat masa datangnya masa kelaparan. Kadang-kala orang miskin, anak yatim itu kita lupa. Gajah di seberang lautan ya, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan ya. Padahal kakak kita punya adik, kakak kita orang susah, lupa kita bantu orang lain. Adik kita susah, nggak kita bantu. Mungkin adik kita nggak mau minta sama kakaknya. Mungkin kakak segen minta bantuan sama adiknya. Gitu ya Bu ya? Bu, ini kenapa langsung pada merenung ini semuanya ibu-ibu nih? Aduh bener juga ini. Oke silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Mana silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Sifa, izin bertanya Habib, apa hukumnya zolim kepada orang yang sedang berjuang dalam kebaikan? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib bisa dijawab. Iya. Iya, secara umum ya, secara umum. Secara umum itu begini, di antara dosa yang termasuk dosa besar itu zolim. Ya. Di dalam surat Hud Allah sebutkan ala la'natullahi ala zalimin. Hati-hatilah, takutlah kalian, waspadalah kalian laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Jangan kita berbuat zalim. Dalam hadis bahkan dikatakan ittaqu adz-zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Kata baginda Rasul SAW, takutlah kalian terhadap perbuatan zolim. Karena perbuatan zolim itu menggelapkan kalian di hari kiamat nanti. Jadi orang itu yang melek aja itu susah di hari kiamat itu. Apalagi yang gelap gak bisa lihat apa-apa. Nabrak sana nabrak sini. Na'udzubillah. Kezoliman itu bahaya Bapak Ibu. Ya. Bahkan misalnya ya disebutkan di dalam hadis yang lain ya dikatakan. Ini penting ya soal kezoliman ini Bapak Ibu sekalian. Jangankan zolim sama orang. Zolim sama binatang saja nggak boleh dalam Islam. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim dikatakan ada seorang wanita ahli ibadah. Yang masuk neraka karena kucing. Mungkin kita bilang, oh iya Beb dia bunuh kucing pantas aja. Bukan karena kucingnya. Tapi karena dia menyiksa zolim terhadap kucing itu diikat kucingnya. Terus nggak boleh makan sampai kucing itu kelaparan mati. Wanita itu masuk neraka. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Dia masuk neraka. Bunuh kucing, apalagi bunuh orang. Gitu ya. Ada lagi wanita yang masuk surga karena anjing. Bukan anjingnya. Ya. Wah kalau gitu kita miara anjing. Bukan gitu. Tapi wanita itu memberi minum anjing itu pada saat dia sedang kehausan. Maka kemudian dikasih minum sampai anjing itu kemudian selamat dan Allah ridho ngampuni semua dosa perempuan itu. Padahal dia ahli maksiat. Ya. Jadi sekali lagi jauhi kezoliman. Zolim itu bisa zolim mungkin penguasa terhadap rakyat. Tapi bisa juga rakyat terhadap penguasa. Gitu ya. Hati-hati ya. Kita menuduh sesuatu yang tidak dilakukan orang pada pemimpin kita. Itu juga zolim juga. Gitu ya. Melakukan fitnah, nyebarin fitnah, hoax, itu zolim juga. Ya. Jadi tadi saya katakan zolim itu bisa dilakukan siapa saja, yuk kita jauhi kezoliman. Cukupkan kezoliman itu. Berbuatlah adil. I'dilu walau kana dha qurba. Adillah walaupun sama keluarga paling dekat kita. Sama istri, sama suami, sama anak. Adil. Ya. Salah hukum. Benar kasih reward. Gitu ya. Apalagi sama orang lain. Terus kita jaga itu sehingga kita terhadap rakyat kita baik, nggak zolim, rakyat terhadap penguasa juga nggak zolim, ya baik. Kan kalau seperti itu indah, ya. Bermasyarakat, ya bernegara, berbangsa itu akan terasa gemah ripah, loh jinawi. Bahasa Arabnya apa? Baldatun thayyibatun. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang seperti itu. Jadilah rakyat yang ngademin dan jadilah penguasa yang ngademin juga. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bib. Mau nanya Habib, kalau misalnya rakyatnya udah nggak tahan banget Bib, akhirnya meledak gitu Habib ya.
Terus juga maaf, pas lagi meledak begitu ada juga yang ngompor-ngomporin. Ya, tapi terlepas dari itu kadang-kala ledakan ini kan karena nggak tahan nih, ya ada sesuatu ledakan. Tapi nanti jawabnya Habib, mungkin di kesempatan terakhir nanti Habib juga akan menjawab pertanyaan saya seputar tadi ya tentang saudara kita ya Afan, apakah termasuk beliau itu juga termasuk syuhada. Terus juga tadi ya bagaimana kita menyikapinya kalau di dalam hukum Islam ya, karena orang yang tidak itu sih kita anggap itu tidak sengaja melakukan itu dan sudah membunuh, apakah berlaku hukum kisos atau ada hal lain yang bisa kita lakukan hukumannya di dalam Islam ya dan juga hukum negara. Jangan kemana-mana, tetap di sini hanya di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tugas kita adalah memberikan ketenangan ya bagi orang-orang yang saat ini hatinya gelisah. Karena orang mukmin itu, orang beriman itu jiwanya tenang. Pada saat diuji dengan kesulitan, dia bersabar, diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Nggak pernah gelisah, hatinya tenang karena selalu prasangka baik kepada Allah. Nah, hari ini kita coba mengkaji dari surah Al-Balad, melihat dan menyikapi apa yang terjadi di negara kita. Ya, baik, untuk itu kesempatan selanjutnya sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Alfian Hidayat untuk melanjutkan kajiannya. Silakan Ustadz Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan pula para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bahwasanya di dalam surah Al-Balad di situ dijelaskan dua golongan manusia. Yang pertama ashabul yamin dan yang kedua ashabus shimal. Ya, ada dua golongan manusia. Yang pertama golongan yang kanan, yang kedua golongan yang kiri. Siapa sih mereka golongan yang kanan tersebut? Yaitu allazina amanu wa tawassaw bisobri wa tawassaw bil marhamah. Golongan yang kanan adalah yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman di dalam surah Al-Balad tersebut adalah mereka yang berpesan kepada saudaranya akan bersabar. Dan selanjutnya ciri orang yang beriman adalah mereka yang berpesan untuk berkasih sayang. Tuh ciri orang-orang yang termasuk golongan yang kanan. Kita mau yang mana nih? Kalau yang kanan itu ntar masuk ke dalam sorga, yang kiri masuk ke dalam neraka. Mau yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri itu siapa? Mereka yang kufur atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk ke dalam surga neraka yang mana kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Ini kita harus terapkan daripada surah tersebut supaya kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Kita disuruh untuk berpesan kepada saudara kita akan bersabar. Bersabar dalam hal apa saja? Yang pertama bersabar dalam ketaatan. Sholat tubuh kudu sabar. Iya apa iya? Kadang-kadang kita sholat pengennya buru-buru apa kagak? Padahal sholat mabu kira-kira paling lama nih sholat subuh berapa menit? Berapa menit? Oke dah 5 menit. Sholat zuhur berapa menit? 5 menit, kalau 5 menit dikali 5 cuman 25 menit sehari semalam tuh kita sholat fardu. Selebihnya kan banyak banget itu waktu, ya apa iya?
Terus kadang-kadang sholat masih buru-buru baik. Ya Allah ya Karim, urusan kita menghadap Allah masih terburu-buru mulu. Na'uzu. Apalagi kalau udah keperluan ini kita kadang sholat. Allahu Akbar, ya Allah itu bacaannya gasik banget. Ya apa iya? Dia habis salam, totonya langsung buru-buru kagak wirid dulu. Iya. Ada gak kayak begitu? Ada. Apalagi kalau tengari masuk waktu zuhur dia lagi asik nonton TV, nonton sinetron. Dia gerak sejadah di depan TV, kata anaknya, mama ngapain gerak sejadah depan TV? Mumpung lagi iklan. Ada apa kagak? Ada. Dia pesen ke anaknya, tong kalau ntar filmnya udah mulai bilangin emak ya. Lah kan emak ngelisok nggak apa-ngapa. Rokat pertama masih iklan, kedua masih iklan, ketiga masih iklan. Pas rokat keempat kata anaknya, mama film udah mulai. Ya Allah itu ngabisin rokat buru-buru mulu. Na'uzu. Sholat kudu sabar. Sholat kudu sabar. Karena kenapa? Yang namanya bersabar dalam ketaatan itu harus dikerjakan. Sholat kudu sabar, puasa kudu sabar. Apalagi yang namanya puasa kadang-kadang hari pertama itu mata udah mulai rabun. Ngeliat sunlight udah kayak sirup marjan. Lihat kecoa udah kayak korma. Iya apa iya? Ujiannya luar biasa, mata udah mulai rabun, kudu sabar. Tuh bersabar dalam ketaatan. Yang kedua bersabar dalam hal apa? Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketika contoh ada orang ngajak maksiat, kita kira-kira ikut apa kagak? Bapak-bapak mau jalan ke masjid, mau sholat berjamaah, tiba-tiba ada temen ngajakin, Pak mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain ke masjid? Ikut saya nyok. Ngapa? Di sono lagi pesta, makanan banyak, wow, pokoknya enak dah buat traktir semuanya. Kira-kira jadi ke masjid apa kagak? Kagak. Ya Allah, urami. Ibu-ibu mau jalan ke pengajian, tiba-tiba temennya ngomong, Bu mau kemana? Mau ngaji. Bu ini ikut saya nyok, kita ke mall, kita nonton, saya yang bayarin. Kira-kira ngaji apa kagak? Ngaji apa kagak? Ini setengah-setengah yang ngomong ini. Ya ada ngomong ngaji, ada ngomong kagak. Tuh ujian luar biasa kalau kita menjalani ketaatan. Meninggalkan maksiat pun ujian luar biasa. Contohannya begini Pak, tetangga kita nih ya, hajatan 3 hari 3 malam. Dia nanggap dangdut, biduannya cakep-cakep. Kira-kira bapak-bapak nonton apa kagak? Nonton apa kagak? Wah, bukan cuma nonton doang, nukerin duit buat nyawer. Tuh, kudu berpesan untuk menghindari kemaksiatan dan berpesan yaitu untuk bersabar ketika mendapat musibah. Orang-orang yang sabar tatkala mendapat musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita sadar kita semua dari Allah akan kembali kepada Allah, kira-kira pantas gak buat sombong? Pantas apa kagak buat belagu? Kagak pantas kita hidup di dunia po. Makanya di ayat tersebut berpesan untuk berkasih sayang. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Betul apa betul? Kira-kira kita kalau butuh sama orang pantas apa kagak sombong? Kita lahir dibantu sama orang. Entar mati juga dibantuin sama. Ada orang sini yang mati dia gali kuburan dewek. Dia pakai kain kapan dewek, ada apa kagak? Kalau ada kabur sadadanya. Semua kita butuh orang lain. Kita makan nasi di rumah itu nasi dari mana? Dari mana nasi? Beli dulu di warung beras. Beras di warung dari mana? Dari mana? Dari penggilingan. Penggilingan dari mana? Dari petani. Coba Pak mohon maaf, semuanya kantoran semua kagak ada petani. Kita makan apaan? Makan apa? Ilok duit kita garas baik, nggak mungkin. Itulah luar biasanya Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda. Supaya apa? Kita bertafakur, kita berpikir. Makanya Allah menciptakan dalam diri kita itu apa nih? Mata untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Ini kita bisa memilih daripada itu. Cuman ujian untuk menjalani sebuah yang buruk itu luar biasa. Luar biasa godaannya, kadang-kadang kita mau berangkat ngaji tiba-tiba gerimis. Yang keluar bukan pala duluan, tangan duluan, tangan keluar ya gerimis. Ya gede, ini malah gede pisan. Iya.
Pas giliran aja ada hiburan di tetangga, dia gerimis, dia tangannya keluar, ya gerimis, entar dia penter ini penter. Lah penter pisan udah. Tuh hujannya luar biasa. Maka dari itu kita saling berpesan untuk bersabar dan pula berpesan untuk berkasih sayang. Ada orang yang memerlukan bantuan kita tolongin apa kagak? Kita tolongin, kita bantu, kita lihat sekitar kita keadaannya mereka seperti apa. Sebab kenapa kata baginda Nabi, orang-orang yang penyayang mereka akan disayangi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa kagak disayangin sama Allah? Sebab kenapa Bu, mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita masuk ke dalam sorga itu bukan karena ibadah kita, bukan. Ibadah kita yang kita lakukan sampai saat ini, mungkin sampai nanti kita mati, itu nggak bisa kebeli nikmatnya sorga. Ibadah yang kita lakukan sampai saat ini aja kira-kira sebanding nggak dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan yang lain-lain dah, nikmat mulut nih, dengan ibadah yang kita lakukan sampai saat ini, kebayar apa kagak nikmat mulut? Kagak. Makanya yang kita cari adalah rahmat Allah, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkasih sayang, dengan kita menyayangi orang lain, terkhusus keluarga kita, Allah pula akan sayang kepada kita. Pak, sayang nggak sama istri? Sayang nggak sama istri? Ngomongnya iya. Bu, sayang nggak sama suami? Wah, nih danta baru nih. Danta, ngomong sekala. Ulang lagi ya, sayang nggak sama istri? Ya. Wah, sayangnya bener apa kagak nih? Kadang-kadang laki ngomong gue mah sama lu, pokoknya sayang banget waktu belum jadi bini mau ngomong di bawah pohon kelor kan ya. Iya, gue mah sayang banget sama lu, pokoknya gue nggak bisa hidup tanpa lu, begitu tuh kata laki. Kata bini juga sama bang, Neng juga nggak bisa hidup tanpa abang, pret. Iya pas giliran aja itu bininya meninggal kan ya, dikubur, lakinya nangis, tangan kanan nutupin mata kanan sebelah kiri, mana janda mana. Yuk kita amalin, kita saling berpesan, saling menasehati, karena dengan kita berkasih sayang Allah sayang dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, tadi diajarin ya, tadi jadi orang yang sabar. Sabar itu ada 3 ya, sabar dalam melaksanakan ibadah, terus sabar dalam meninggalkan maksiat, yang terakhir sabar dalam menghadapi musibah ya. Bu, Bu. Nah tadi kalau pergi ke dangdutan, pegang hujan itu masuk dalam sabar yang mana itu? Masya Allah, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya silakan. Baik ibu-ibu silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Husniyah. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus kita lakukan jika tetangga atau keluarga kita meminta bantuan, baik makanan atau uang, sedangkan kita sendiri dalam keadaan kesusahan? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fadl. Ketika kita sedang kumpul nih sama tetangga, tiba-tiba tetangga itu minta tolong sama kita, padahal kita lagi kesulitan ya. Kata tetangga, ya Allah po, saya nggak punya duit ini. Ya Allah po, beras habis. Kita ngomong sama dia, yaudah ke rumah gua, ngapain kita nangis bareng-bareng. Ya nangis bareng-bareng udah. Menolong orang itu perbuatan yang mulia. Tapi kita kan tahu kondisi kita. Memang kita wajib menolong orang tatkala mereka itu dalam kesulitan. Akan tetapi kita tidak punya kewajiban kalaupun emang diri kita pun lagi kesulitan. Contoh di rumah tiba ada nasi sepiring-piringnya doang. Tiba-tiba tetangga kita, saya lapar banget. Kita ini punya anak 16 belum makan. Contoh, nasi sepiring doang, anak 16 belum pada makan ya. Kita kasih dia, lah dia mah hidup, kita mampu semua po. Kita nggak dosa, enggak. Kalau emang kita dalam kesulitan. Cuman menyampaikannya kudu dengan omongan yang baik.
Ya Allah Bu, terima kasih ya. Saya udah jadi teman curhat Ibu. Sekarang gantian saya mau curhat juga dah ya. Ya sama-sama susah habisnya. Ya. Mohon maaf ya Bu ya, bukannya saya nggak mau nolongin, bukan. Emang kok sama, saya lagi sulit ini. Keadaan emang lagi kayak begini. Mohon maaf belum bisa bantu, begitu cara ngomongnya. Jangan pakai dikata. Orang minta tolong sama kita, kita sulit kita kata. Lu enak banget tolong sama gue, susah. Ujung-ujungnya itu mah Bu, sudah mah susah bareng, berantem pisan udah. Iya. Ngomongnya yang baik kepada orang tersebut. Sebab kenapa? Jangan sampai dengan keadaan yang sama malah jadi perkelahian. Kalau bisa kita saling mensupport. Saling mensupport. Kalau begitu mabuk nih, saya punya kenalan, dia lagi nyari karyawan, kira-kira mau kerja gak di sono, kita kasih solusi. Itu mungkin yang kita bisa bantu kepada dia, kita kasih solusi dengan kita memberikan peluang pekerjaan. Kalau memang kita enggak ada, enggak bisa bantu, ngomong dengan beralasan yang baik. Paham Bu? Alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz. Bu. Pak, udah jelas ya. Jadi kalau misalnya memang sama kondisinya, pengen nolaknya juga jawabnya dengan jawab yang baik. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Pertanyaan yang tadi sempat saya tanyakan juga akan dijawab oleh kedua orang guru kita. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tanpa terasa kita masuk ke segmen terakhir. Tadi pertanyaan yang sudah sempat saya lontarkan di awal juga akan dijawab oleh Habib ya. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan dulu kepada bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Masjid Ar-Rahman Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Perkenalkan Habibana Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, juga akhna Al-Kiram, ayahanda Bapak Ustadz Alfian Hidayat. Nama saya Rahmat Hidayat, salah seorang jamaah daripada Masjid Ar-Rahman, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Mohon izin untuk bertanya kepada Habibanda dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Alfian Hidayat. Seringkali kita di era zaman sekarang ini, anak-anak kita dan anak-anak di sekitar kita merasa kurang peka keadaan orang tuanya dalam menghadapi situasi dan tekanan zaman pada era-era sekarang ini, di mana arus informasi masuk begitu deras dan begitu masif di zaman ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah caranya agar anak-anak kita tetap dapat melakukan birrul walidain, berbakti kepada kita, tanpa mengesampingkan ataupun menafikan perjuangan anak-anak kita dalam menghadapi
tekanan-tekanan pada zaman sekarang ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib, bisa dijawab. Adil Habib. Izin Ustadz Alfian, guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadzuna yang bertanya tadi dan juga mungkin mewakili yang lain. Jadi memang kondisi saat ini itu berbeda dengan zaman-zaman dulu, gitu. Zaman saya misalnya. Karena anak-anak sekarang ini luar biasa ya, teknologi informasi dan sebagainya itu sudah medsos dan sebagainya tuh tiap hari mungkin mereka berinteraksi dengan itu. Nah kemudian bagaimana kita dalam kaitan mereka juga punya hal, kita juga punya hal, tapi supaya dua-duanya seimbang gimana. Pertama saya ingin sampaikan sebagai orang tua nih, Bapak Ibu tolong sama anak itu dahulukan komunikasi. Jangan dengan bahasa keras, bahasa perintah, bahasa yang seperti itu. Itu tidak baik. Kenapa begitu? Karena di dalam Quran orang yang sangat mulia yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ketika turun perintah Allah nih untuk nyembelih anaknya Ismail, Sayyidina Ismail. Tapi beliau nggak bilang, nak sini nak, bapak potong kepalamu. Allah yang suruh loh. Nggak begitu ya. Apa kata-kata beliau di Quran? Ya bunayya inni aro fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai Ananda, ini bahasa yang paling indah kalau bahasa Arab itu. Wahai Ananda, ya bunayya itu. Saya ini mimpi semalam disuruh sama Allah menyembelih kamu. Fandur madza tara. Gimana pendapat kamu? Allahu Akbar. Coba tuh, itu perintah Allah. Tapi beliau dengan bahasa yang lemah lembut. Maka jawaban anaknya apa? Ya abatif'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan sekarang perintah itu. Nanti ayah akan dapatkan, mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Itu adab orang tua sama anak. Bapak, ibu tolong laksanakan. Banyak komunikasi, musyawarah sama anak. Lalu yang kedua, anak sama orang tua ikuti Ibrahim sama orang tuanya. Jauh lebih lagi. Ya. Ibrahim itu punya bapak angkat namanya Azar. Tukang bikin berhala. Bukan tukang nyembah berhala. Tukang bikin berhala. Tapi bahasanya ke bapaknya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Masya Allah. Bapaknya tukang nyembah berhala. Wahai ayahanda, sungguh sudah datang kepada saya satu ilmu. Ayo ayah ikut dengan saya. Ya abati, ini akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayahanda, saya takut nanti bapak disentuh sedikit api neraka. Dia enggak bilang masuk neraka loh Pak, masuk neraka loh Bu. Nanti takut bapak disentuh sedikit api neraka karena ini. Tapi apa jawaban bapaknya? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Wahjurni maliya. Apa kamu benci sama sembahan-sembahan saya wahai Ibrahim? Kalau bahasa kita, kalau kamu enggak berhenti ngebacot, saya rajam kamu sampai mati. Terus kamu pergi tinggalkan saya. Jawaban anaknya apa? Setelah dimarahi begitu, caci maki loh. Qala salamun alaik. Sa'astaghfirullah. Allahu Akbar. Jadi anak sama orang tua begitu. Orang tua sama anak begitu. Maka insya Allah ketemu di tengah-tengah. Dua-duanya akan menjadi soleh-solehah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ternyata tuntunan itu sudah ada dalam Al-Quran ya. Ya, dan apalagi kalau tadi mengingat komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu setiap tahun kita peringati melalui peristiwa Idul Adha ya, yaitu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Baik, silakan selanjutnya yang mau nanya, angkat tangannya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dafadi Kusuma. Saya mau nanya Ustadz, katanya hidup itu perjuangan. Kalau begitu boleh nggak kita cuti sebentar dari perjuangan biar kayak kerja kantoran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Alfian, bagus nih pertanyaannya. Hidup adalah perjuangan. Boleh Kak cuti sebentar? Memangnya kita sehari semalam itu berjuang terus? Kan tidak. Kita perlu ada yang namanya
istirahat. Malam kita tidur, tidur pun istirahat. Kita kerja sehari semalam paling lama 8 sampai 9 jam. Selebihnya itu kita beristirahat. Sholat pun bagian daripada istirahat kita atas lelahnya dunia. Makanya kalau bilang cuti dulu sebentar, udah kayak kerja kantoran, apalagi ngomongnya berhenti selamanya, berarti rojiun. Bukannya boleh atau tidak, memang ada waktunya kita untuk berhenti sejenak. Kita manusia pasti ada lemahnya. Jangankan manusia, robot aja ada rusaknya. Kita pun sama, kerja sehari semalam, contoh halnya nih kerja terus begitu, lama-lama hancur gak badan? Hancur. Makanya Nabi membagi waktu itu sehari semalam dengan 3 bagian. Yang pertama untuk ibadah. Yang kedua untuk bekerja, yang ketiga untuk keluarga. Tuh makanya terapin Pak. Jangan kerja mulu, bini kagak diperhatiin, anak kagak diliatin, pas gini kejadian sama anaknya baru dah nyesel. Kerja harus, perhatikan anak istri pun juga harus. Ibadah terutama harus dikerjakan. Jadi bukannya kita minta istirahat sejenak, bukan. Memang malah justru kebanyakan istirahatnya. Ya gitu Bang David ya. Ya baik, emang mau kemana istirahat? Saya tanya ini, hidup perjuangan pengen cuti, ada lagi. Lu mau cuti hidup, mau mati dulu, ntar hidup lagi apa gimana ini maksudnya? Yang nanya anak muda. Iya makanya mau cuti dulu, ya Allah. Baik, silakan Habib. Ini balik ke pertanyaan awal ya Ustadz ya. Tadi pertanyaan saya mengenai adik kita, saudara kita Afan, almarhum yang sudah meninggal dunia. Apakah boleh kita menganggap beliau sebagai syuhada? Terus bagaimana juga menyikapi ya orang yang mungkin ya, kalau tadi dalam peristiwa ini entah sengaja atau tidak sengaja kita anggap karena tugas ya, tidak sengaja membunuh orang ya. Di dalam Islam kita mengenal hukum kisos atau orang terbunuh ya begitu ya. Nah dalam Islam kita melihatnya bagaimana kasus ini. Terus kita lihat dengan kaitannya dengan hukum agama nih atau hukum negara. Soalnya kadang kalau nonton kayak begitu saya emosi Bib. Emosi ngelihatnya sempat marah. Tapi kan kita juga berpikir ini qadarullah, ketentuan Allah juga. Silakan Habib, kita bagaimana menyikapinya, Fadol. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi bagaimana nasib almarhum ya Ananda Afan ya. Kalau secara zahir ya, secara kelihatannya nahkumu bidzawahir, dalam fikih itu kita menghukumi berdasarkan apa yang nampak, maka insya Allah beliau syahid gitu ya. Kenapa begitu? Dia tadi saya sebutkan di dalam hadis ya, bahwa orang berjuang demi keluarganya sungguh-sungguh maka dia syahid. Orang yang berjuang untuk menafkahi keluarganya susah payah, maka itu fisabilillah, maka insya Allah dia syahid. Yang kedua dia meninggal malam Jumat, maka itu insya Allah termasuk syahid. Meninggalnya itu kalau nggak salah 1950 ya atau 1955, jam 8 malam lah. Berarti itu sudah, kalau dalam Islam itu ba'da maghrib itu sudah masuk malam Jumat, hari Jumat. Jadi insya Allah syahid. Ya mudah-mudahan Allah merzukhu asy-syahadah fi sabilik. Allah kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan syahid di jalan Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana dengan yang melakukan tadi itu. Pertama begini, Ustadz David dan juga semua kita, mari kita serahkan kepada untuk dicek dulu. Ya itu kan lagi proses tuh. Ya. Itu sengaja apa enggak, lalu kemudian bagaimana peristiwanya segala. Kita ikuti itu, gitu ya. Kalau di dalam Islam ternyata itu ditemukan unsur kesengajaan, ya maka kalau saya sih melihat apa yang dilakukan oleh misalnya banyak pejabat yang datang ke situ, apakah Pak Kapolri, Pak Presiden pada datang ngasih dana, itu mungkin bisa dianggap sebagai diat. Ya diat itu ganti rugi kalau orang meninggal nggak sengaja, orang Islam dikasih diat. Mungkin itu sudah termasuk itu, bahkan mau disekolahin anaknya segala macam, itu satu hal yang bagus, ya luar biasa. Tapi yang kita ingin pastikan itu Ustadz David, kawal bahwa ini jangan masuk angin gitu. Ya. Peristiwa ini sampai jelas siapa yang salah, apakah yang salah yang bawa mobil, apa atas perintah dan semua, itu dikawal sampai akhir sehingga kemudian jelas.
Jadi apa namanya di dalam Quran itu dikatakan pokoknya sampai yang hak itu jelas dan yang batil itu jelas, gitu ya. Ambayina wa yahya man hayya ambayina, gitu ya. Supaya yang ini tuh jelas dengan hidupnya dengan dalil, ini juga dengan dalil. Nah itu paling yang kita bisa lakukan, kita kawal. Yang kedua, kita harapkan ke depannya jangan sampai terjadi itu. Makanya masyarakat perlu lebih menahan diri dalam kritik, dalam pemerintah juga lebih asih lah sama rakyatnya. Jangan dengan kekerasan. Dua-duanya bisa ketemu di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bu, Pak, jelas ya. Kita pasti nggak suka dengan kejadian itu, tapi mari sama-sama kita cari jalan tengahnya. Yang pemerintah ya tidak hanya melayani tapi juga mengasihi rakyatnya, yang rakyat juga dalam menyampaikan aspirasi juga tidak dengan emosi. Yakinlah bahwa sekarang sedang diusahakan jalan terbaik untuk semuanya. Bahkan presiden juga sudah hadir ya, pimpinan-pimpinan hadir, tapi proses hukum juga terus berjalan. Insya Allah kita kawal terus ya Bu ya, Pak ya. Bu, Pak, paham nggak? Iya. Besok Toto mamanya ikut demo di depan. Wah, Allahu Akbar. Baik, silakan. Saya kasih kesempatan lagi yang mau bertanya. Apa katanya? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza. Izin bertanya Habib Ustadz. Hidup adalah pilihan. Mengapa kita harus memilih dan berjuang? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan. Oke. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu waalaikumsalam, saya bingung jawabnya. Silakan Ustadz Alfian, fadal. Hidup adalah pilihan, kenapa sih kita harus memilih? Kan begitu ya pertanyaannya ya. Yang namanya bicara soal takdir, ada takdir yang tetap, ada yang takdir bisa kita rubah. Yang tetap itu enggak bisa kita rubah, enggak. Kita enggak bisa milih, contoh kita lahir dari rahim siapa? Seandainya kita bisa milih, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak pengen lahir dari rahim siapa? Pengen lahir dari rahim ibu negara. Pengen lahir dari rahim orang kaya, kan begitu ya? Kalau bisa milih. Itu takdir yang sudah tetap. Akan tetapi takdir yang bisa berubah, nah inilah kembali kepada kita. Allah sudah memberikan kita mata, memberikan kita lisan, memberikan kita pendengaran, akal dan hati. Ini kita yang menentukan. Ada surga, ada neraka. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada kebaikan, ada kejahatan. Kita yang menentukan sendiri. Mau ikut yang mana? Makanya kita berdoa pun harus ada yang namanya action. Dalam sholat kita selalu minta kepada Allah. Dalam doa yang kita panjatkan, yang kita baca di surah Al-Fatihah. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan mereka yang diberikan nikmat olehmu. Jalan para anbiya wal mursalin. Para aulia, para solihin. Ikutin jejak-jejak mereka. Pengen jalan yang lurus, bergaul sama orang yang salah. Pantes apa kagak kira-kira? Pengen jalan yang lurus diajak ngaji ogah. Pantes apa kagak? Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Oh ngajinya gue perek dulu ya. Minta doang, actionnya kagak. Makanya kita kumpul begini, salah satu action kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan oleh Allah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah dengan hadir seperti ini. Kita kumpul di sini bukan semata-mata kita udah menjadi orang yang soleh dan soleha, belum. Kita kumpul di sini sama-sama kita belajar supaya menjadi orang yang soleh dan soleha. Kita hadir di sini bukan semata-mata kita udah jadi benar, belum. Kita kumpul di sini belajar supaya menjadi orang benar. Ini pun datang ke sini pun ini menjadi pilihan kita. Kalau ngikutin hawa nafsu, tengah hari pentet kayak begini tuh, tengah hari pentet tuh, ya. Tengah hari kayak begini enaknya ngapain? Tidur terus ngapain?
Ngopi. Hebat orang sini tidur sambil ngopi. Enggak tublek itu ke muka. Ya Allah. Tuh kalau ngikutin hawa nafsu. Tapi kita memilih datang ke Masjid Ar-Rahman. Ikut ngaji Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Alfian, terima kasih banyak Habibana, terima kasih Habib, terima kasih banyak Ibu dan Bapak semua. Hari ini kita belajar banyak ya, belajar hal-hal yang luar biasa. Bahwa hidup itu adalah perjuangan dan dalam mengisinya tentu kita harus memiliki pijakan. Pijakannya adalah Al-Quran. Memilih jalan selalu ada pilihan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pilihlah jalan kebaikan walaupun itu terjal dan sulit. Semata-mata niatnya lillahi ta'ala. Begitu juga dengan negara kita yang sedang diuji. Mari kita jadikan bangsa kita bangsa yang baldatun, toibatun, warobun gofur. Dan juga kita saling mengasihi. Ya, pemerintah peduli terhadap nasib rakyatnya dan rakyat juga menjaga bagaimana keutuhan supaya bangsa ini tidak terpecah belah. Semoga bangsa kita bisa terjaga, nikmat kemerdekaan juga bisa terjaga. Bukan untuk kita, tapi anak cucu kita. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, sama-sama di penghujung acara ini kita berdoa menurut agama kita, agama Islam. Semoga Allah beri keberkahan, keridhaan dan kebaikan bagi bangsa kita. Untuk itu Habib kami mohon silakan Habib memimpin doa. Baik. Bapak Ibu sekalian, setelah kita beri makan akal kita, mari kita beri makan juga ruh kita. Tundukkan hati kita berdoa kepada Allah di hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan di majelis ini doa kita dikabulkan, diaminkan oleh seluruh penonton di berbagai daerah di Indonesia. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau maha berkuasa menjadikan semua kesulitan kami, kesulitan keluarga kami, kesulitan bangsa dan negara kami menjadi mudah dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma ja'al baldatana baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya Allah, jagalah negeri kami, negeri Indonesia ini, jadikan penuh berkah, jadikan penuh kesuburan, jadikan penuh kesejahteraan, jadikan penuh keadilan, jadikan penuh kasih sayang ya Allah. Jadikan para pemimpin kami, pemimpin yang mencintai rakyatnya ya Allah. Jadikan juga para rakyat kami, rakyat yang taat kepada pemimpinnya ya Allah. Jadikan para ulama kami bisa menerangi kami semua dengan ilmu, dengan doa, dengan zikir ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. وصلى اللهم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustadz Alfian Hidayat, terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu sekalian. Terima kasih pemirsa Ainus dimanapun saja ada berada. Malam hari ini kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Adalah khilaf kita, dosa kita, ya semoga bangsa kita dijaga. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah luruskan hatinya, Allah berikan hatinya keistiqomahan untuk membela kebenaran dan menjaga rakyatnya dan bangsanya. Saya yakin pemimpin-pemimpin kita juga peduli dengan kita. Karena itu mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita doakan yang terbaik buat bangsa kita. Selalu dalam setiap doa kita, di dalam apa yang kita lakukan, berikan yang terbaik buat bangsa kita. Amin. Saya David Halik undur diri, semoga Allah berikan keberkahan dan keridhaan buat kita semua. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat wallahul muafiq ila aqwamit bitariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى
وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على نبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه.